Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah kepemimpinan dengan judul Pengaruh Kepemimpinan dalam Perusahaan PT Asley Jaya Pratama. Perkenalkan, nama saya Marsha Mutia Dharma, NIM 6424002. Oke. Di sini ada latar belakang. Latar belakang dari pembahasan ini adalah karena kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas memberi perintah, tetapi juga harus mampu mengarahkan, memotivasi, serta menjadi teladan bagi karyawan. Kepemimpinan yang efektif dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, kepemimpinan yang kurang baik dapat menurunkan semangat kerja dan menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Oke, lanjut. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang dibahas, yaitu mulai dari pengertian dan konsep dasar kepemimpinan, fungsi dan tujuan kepemimpinan, tipe-tipe kepemimpinan, hingga penerapan kepemimpinan di PT Asley Jaya Pratama. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan dan presentasi ini adalah untuk memahami pengertian kepemimpinan, mengetahui peran dan fungsi seorang pemimpin, serta menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan. Oke. Lanjut, di sini ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai motivator dan panutan bagi bawahannya. Oke, di sini ada unsur-unsur kepemimpinan. Dalam kepemimpinan terdapat beberapa unsur penting, yaitu adanya pemimpin, bawahan, tujuan yang ingin dicapai, proses pengaruh, serta situasi atau lingkungan kerja. Kelima unsur ini saling berkaitan dan menentukan keberhasilan suatu kepemimpinan. Yang selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selain itu, pemimpin juga berfungsi sebagai komunikator, motivator, serta pengambil keputusan dalam organisasi. Selanjutnya ada tujuan kepemimpinan. Tujuan utama kepemimpinan adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, kepemimpinan juga bertujuan meningkatkan kinerja karyawan, membangun kerjasama tim, mengembangkan potensi karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Oke, selanjutnya teman-teman di sini ada tipe-tipe kepemimpinan. Terdapat beberapa tipe kepemimpinan yang umum diterapkan dalam perusahaan, antara lain kepemimpinan paternalistik, militaristik, karismatik, demokratis, dan liberal atau laissez-faire. Setiap tipe memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, selanjutnya ada kepemimpinan militaristis. Oke, di sini aku akan menjelaskan ya, kepemimpinan militaristis itu adalah gaya kepemimpinan yang menekankan disiplin tinggi, kepatuhan, dan struktur organisasi yang tegas. Dalam gaya ini, komunikasi cenderung satu arah dan keputusan berada sepenuhnya di tangan pemimpin. Oke, penerapan PT Asley Jaya Pratama sendiri itu, di PT Asley Jaya Pratama, kepemimpinan yang diterapkan cenderung menggunakan gaya militaristik. Gaya ini terlihat dari adanya aturan kerja yang ketat, pengawasan yang kuat, serta tuntutan terhadap ketepatan dan hasil kerja. Gaya kepemimpinan ini dinilai efektif, terutama di bagian produksi yang membutuhkan kedisiplinan yang tinggi.
Selanjutnya ada dampak kepemimpinan nih teman-teman. Dampak positif dari kepemimpinan ini adalah terciptanya disiplin kerja dan meningkatnya efisiensi. Namun di sisi lain, kepemimpinan ini juga dapat membatasi kreativitas dan partisipasi karyawan jika tidak diimbangi dengan pendekatan yang lebih humanis. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran kepemimpinan dalam organisasi. Dalam organisasi, pemimpin memiliki peran sebagai motivator, memiliki sisi kemanusiaan, fokus pada kerja tim, mampu mengelola konflik, serta menumbuhkan semangat kerja karyawan. Oke, di sini aku akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan organisasi. Gaya kepemimpinan militeristik efektif dalam menciptakan kedisiplinan, namun perlu diimbangi dengan komunikasi dan pendekatan yang lebih humanis. Oke, di sini terakhir ada saran dan penutup. Sebagai saran, perusahaan diharapkan dapat mengombinasikan gaya kepemimpinan militeristik dengan gaya demokratif dan humanis, serta meningkatkan komunikasi dua arah antara pemimpin dan karyawan. Oke, sekian prestasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.